Bab 1903. Aku mencari di seluruh pulau, tapi aku tidak menemukan sosok Yin Ming. Ini seperti menghilang sama sekali. Yang lebih aneh lagi adalah Yin Ming harus hidup, mengapa tidak ada jejak? Ada yang salah. Pada saat ini, Chen Ye jatuh ke dalam kontemplasi. Dia mengingat gambar setelah warisan, dan sepertinya Yin Ming memang salah. Seharusnya tidak ada masalah dengan warisan iblis, dia memeriksanya. Apa yang terjadi di antara waktu itu? Yin Ming ingin pergi dengan terburu-buru. Pasti ada masalah di link tengah. Pada saat ini, pemuda tampan sebelumnya berkata lagi, "Oke, sekarang, kami akan mengumumkan pemenang ke-49. Secara berurutan, mulai dari tempat ke-49, harap dibaca namanya. Jenius dari semua sekte, panjat tangga api ilahi." Setelah dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan tangga panjang yang mempesona yang penuh dengan warna merah menyala, seperti kristal merah, muncul di depan semua orang, dan di ujung tangga panjang, ada platform tinggi yang indah dengan 49 posisi dari tinggi ke rendah. Tangga api ilahi ini, dan platform tinggi yang menyertainya, memancarkan aura senjata ilahi. Selain itu, nafasnya sangat kuat, dan itu masih merupakan artefak tingkat atas. Melihat adegan ini, para jenius di ngarai tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Pemuda tampan, menyaksikan penampilan semua orang, mengangguk puas, membuka gulungan di tangannya, dan mulai mengumumkan, 49, Wan Xuanzong, Liu Shengming. Begitu suara itu jatuh, seorang pemuda berwajah putih melangkah maju dengan kepala terangkat tinggi, matanya penuh kegembiraan dan kebanggaan. Dan semua orang yang melihat Liu Shengming berjalan menuju tangga api ilahi menunjukkan tatapan yang sangat iri. Segera, Liu Shengming melangkah ke tangga api ilahi. Begitu dia berjalan ke puncak tangga api ilahi, ekspresi Liu Shengming berubah, dan segera, dia menunjukkan ekstasi. Tangga api ilahi ini benar-benar memiliki efek melunakkan daging. Pria muda yang tampan, melihat ini, menjelaskan, tangga api ilahi dapat melunakkan tubuh fisik pendaki pertama kali, dan semakin tinggi peringkatnya, semakin tinggi posisi di platform, dan semakin baik efek tempernya. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, melihat tangga api ilahi, mereka hampir meneteskan air liur. Mereka cemburu. Kecemburuan yang tak terukur. Ini baru permulaan, dan hadiah besar diberikan. Tulisan tangan ini benar-benar terlalu mewah dan terlalu menakutkan. Banyak orang diam-diam telah mengambil keputusan, tidak peduli seberapa berbahayanya itu, mereka harus berpartisipasi dalam kompetisi Rising Dragon lagi tahun depan, dan berusaha untuk masuk ke sana. Dan ketika pemuda tampan itu meneriakkan nama-nama itu, semakin banyak kontestan naik ke panggung tinggi, termasuk Long Xuan, Jisuan, Xing Zitang, Tianling, Cixia, dan lainnya. Akhirnya pemuda tampan itu selesai membaca 48 nama. Satu-satunya yang tersisa adalah jenius yang berpartisipasi dalam Rising Dragon Competition kali ini dan memenangkan pemimpin teratas belum membacanya. Pemuda tampan itu sengaja berhenti, dan hati semua orang berangsur-angsur naik. Mereka semua ingin tahu, siapa jenius di antara para jenius ini. Pemuda tampan itu tersenyum dan berkata dengan keras, pemenang pertama kompetisi Rising Dragon ini adalah seorang jenius dari Sekte Suanye, Chen Ye. Pada saat ini, seorang pria muda datang dari kerumunan, dan semua orang tidak bisa tidak memberi jalan untuknya. Ekspresi Chen Ye acuh tak acuh, tidak suka atau duka, tidak bangga atau gembira. Dia melangkah ke platform tinggi dengan acuh tak acuh, melewati sekelompok jenius, dan mencapai puncak platform tinggi. Diam, semua orang di pulau itu menatap pemuda itu dalam diam. Mereka terkejut. Yang mengejutkan mereka adalah kultivasi Chen Ye. Chen Ye, dia bahkan tidak mencapai alam ciptaan. Bagaimana orang seperti itu bisa menjadi yang pertama? Banyak prajurit yang basis kultivasinya melampaui Chen Ye merasa tidak puas, tidak adil, dan tidak mau. Namun, saat ini, tidak ada yang berani mengejek Chen Ye, karena mengejek Chen Ye berarti mengejek kontestan yang peringkatnya lebih rendah dari Chen Ye. Chen Ye menatap orang-orang ini dan tahu persis apa yang terjadi di hati mereka, tapi dia tidak peduli. Karena orang-orang ini dan dia tidak berada pada level yang sama. Dia masih memikirkan alasan mengapa Yin Ming pergi. Pria tampan itu tidak memiliki perubahan di wajahnya, dan tersenyum sedikit. Oke, kompetisi naga meningkat ini secara resmi berakhir, dan sekarang 49 orang yang memenuhi syarat ini. Selamat, Anda memiliki impian memasuki benua Lingwu untuk para jenius yang tak terhitung jumlahnya. Tempat.
Anda memiliki kualifikasi Akademi Shenhuo, sekarang, berdiri di platform tinggi dan jangan bergerak, kami akan langsung mengirim Anda ke Akademi Shenhuo. Sama seperti semua orang merasa bahwa kompetisi Rising Dragon ini akhirnya berakhir, dan ketika mereka hendak pergi, sebuah suara samar tiba-tiba terdengar di platform tinggi. Dan masih banyak lagi. Tunggu. Sekarang semua orang yang memenuhi syarat tidak sabar untuk pergi ke Akademi Shenhuo, tetapi seseorang ingin menunggu. Biarkan Akademi Shenhuo menunggu. Apa nyali? Dan orang yang berbicara adalah nol. Satu di kompetisi besar yang sebelumnya membuat semua orang tidak puas, Xuan Yuezong, Chen Ye. Setelah semua orang tinggal, mereka semua menunjukkan ekspresi tidak senang. Awalnya, mereka merasa bahwa Chen Ye, yang pertama, terlalu terhidrasi. Sekarang, hydrating nol. Satu ini masih harus menunggu. Pertunjukan besar seperti itu. Orang terlalu sombong, sangat mudah membuat orang tidak nyaman. Namun, Chen Ye secara alami tidak peduli apakah orang-orang ini bahagia atau tidak, dia tidak bisa pergi ke Akademi Shenhuo sekarang. Karena dia akan segera diteleportasi, tentu saja dia harus membuat mereka menunggu. Pemuda tampan itu juga tercengang, tetapi setelah melihat Chen Ye berbicara, dia masih tersenyum dan bertanya kepada Chen Ye. Ada apa? Tapi apakah ada hal lain yang belum ditangani? Pemuda tampan ini bernama Lou Yun. Meskipun dia terlihat muda, masa jabatannya di Akademi Shenhuo tidak singkat. Dia tahu betul bahwa setiap pembangkit tenaga listrik pertama Tanglong Great Rivals terlihat, tidak peduli betapa anehnya, betapa lemahnya, pada kenyataannya, mereka memiliki kekuatan yang sangat besar. Kekuatan yang kuat. Jika orang lain yang memintanya untuk menunggu, dia mungkin harus memarahinya secara langsung. Akademi Shenhuo, bisakah kamu membiarkannya menunggu? Namun, karena itu Chen Ye, dia bisa membuka matanya. Namun, ketika semua orang melihat sikap Lou Yun terhadap Chen Ye, mereka tidak dapat menahannya, dan mulai membicarakannya, apa yang terjadi dengan Akademi Shenhuo ini. Sikap yang baik terhadap orang pertama yang begitu terhidrasi. Beberapa orang bahkan mulai berteriak, Akademi Shenhuo, beri anak ini pelajaran. Melihat ini, Lou Yun tidak bisa menahan diri untuk sedikit mengernyit. Ekspresi Chen Ye tetap tidak berubah, dan dia berkata dengan ringan, ya, saya memiliki beberapa hal yang belum saya selesaikan. Lou Yun Dao, Anda dapat mempercayakan guru Anda untuk menanganinya untuk Anda terlebih dahulu, atau saya dapat memberi Anda 1 jam untuk menyelesaikannya. Ketika Lou Yun mengatakan ini, semua orang terkejut. 1 jam. Akademi Shenhuo ini bersedia menunggu 1 jam lebih lama untuk Chen Ye. Wajah apa ini? Akademi Shenhuo, mengapa begitu memperhatikan Chen Ye? Sekarang, tidak hanya para kontestan di pulau itu, tetapi bahkan beberapa jenius yang berhasil diterima di Akademi Shenhuo, terkejut. Pada saat yang sama, banyak orang menatap mata Chen Ye, menunjukkan kecemburuan yang kuat. Mereka semua meraung dalam hati, kenapa? Bagaimana bisa sampah tanpa nasib baik diperlakukan seperti ini oleh Akademi Shenhuo, tetapi kamu bahkan tidak bisa masuk. Kebisingan di pulau itu juga semakin keras. Namun, tepat setelah semua orang berpikir bahwa Chen Ye akan menerima konsesi Akademi Shenhuo, dia menggelengkan kepalanya dan menatap Lou Yun dan berkata, saya punya pertanyaan, di ranah rahasia kompetisi naga meningkat ini, kecuali untuk eliminator dan kita untuk maju, apakah ada orang lain yang menghilang secara misterius? Lou Yun terkejut dan mengangguk, ini juga tempat saya bingung, memang ada beberapa orang. Berapa orang? Tanya Chen Ye. Lou Yun tidak mengerti Chen Ye. Bagaimanapun, itu normal baginya untuk menghilang tanpa alasan, dan dia biasanya tidak akan menanyakannya di masa lalu. Tetapi mengingat pertanyaan pertama Chen Ye, dia masih berkata, Xuan Yuezong, Yin Ming, Istana Jiwa, Lin Juelong, Istana Kaisar Lingxian, Xia Ruoxue. Betulkah? Sepertinya masih ada masalah dengan Rising Dragon Competition ini. Tidak hanya Yin Ming. Lin Juelong juga menghilang. Namun, di detik berikutnya, mata Chen Ye melebar. Apa yang dia dengar? Xia Ruoxue di Istana Kaisar Lingxian. Mengapa Xia Ruoxue ada di sini? Dan menghilang secara misterius di alam rahasia ini seperti Yin Ming. Bab 1904. Untuk pertama kalinya, Chen Ye merasa bahwa Rising Dragon Competition tidak sesederhana itu. Bahkan menilai dari ekspresi Lou Yun dari Akademi Shenhuo ini, mereka tercengang. Kompetisi Rising Dragon ini adalah salah satu masa paling makmur di benua Lingwu.
Tetapi hanya sebagian dari pasukan kelas 1 dan pasukan tingkat atas benua Lingwu yang datang. Yang lebih aneh lagi adalah Chen Ye hanya melihat beberapa kekuatan kelas 1 di seluruh kompetisi besar. Murid-murid dari pasukan teratas semuanya menghilang. Istana Kaisar Lingxian di belakang Xia Ruoxue sangat kuat. Jika Xia Ruoxue tahu bahwa dia berpartisipasi dalam kompetisi, dia pasti akan datang untuk menemukannya. Dia membuat banyak keributan di kompetisi Shenglong, dan Xia Ruoxue tidak mungkin tidak menemukan dirinya sendiri. Lalu mengapa Xia Ruoxue tidak muncul? Ling Yun tidak memenuhi syarat untuk melangkah ke dunia rahasia, secara logis tidak mungkin untuk menahan Xia Ruoxue. Dikombinasikan dengan banyak hal di depannya, Chen Ye sepertinya memahami sesuatu. Sebelum menghilang, Dewa Roh Penentang Binatang Buas memberitahunya bahwa ada monumen reinkarnasi di dekat tempat ini. Satu-satunya hal yang bisa membuat kekuatan besar begitu bersemangat untuk bergerak, saya khawatir hanya ada monumen reinkarnasi ini. Sekarang, dia harus mencari tahu kemana perginya kelompok orang ini. Tidak hanya untuk Xia Ruoxue dan Minger, tetapi juga untuk monumen reinkarnasi yang harus dia dapatkan. Suara Lou Yun terus berdering, dan Chen Ye mendengar beberapa kenalan lagi. Bintang Terbang Sikong. Chen Ye telah bertemu orang ini sekali, dan orang ini berharap untuk bertemu di Shengxian Dabi, tetapi pihak lain tidak muncul. Kemana Xia Ruoxue, Minger, Sikong Feixing, Lin Juelong, dan lainnya pergi? Mungkinkah dia saat ini bersaing untuk monumen reinkarnasi? Setelah Lou Yun dari Akademi Shenhuo selesai membaca, dia menatap Chen Ye dengan mata menyala. Chen Ye, beberapa orang memang menghilang di kompetisi besar Shenglong di masa lalu, mungkin kita mengabaikan mereka, dan mereka mungkin telah pergi sejak lama. Bahkan jika para tetua yang membawa mereka telah pergi, apakah kamu masih harus mencari mereka? Misalnya, para tetua Istana Jiwa, dan Ling Yun Senior, wakil kepala istana dari Istana Kaisar Lingxian, orang-orang ini telah pergi lebih awal. Menurut pendapat saya, mereka mungkin memiliki sesuatu yang penting untuk dikembalikan. Bagaimanapun, kekuatan ini memiliki status bangsawan, dan ada banyak hal di sekte, dan tidak mungkin untuk tinggal di luar lebih lama. Kompetisi kenaikan sebenarnya opsional bagi mereka. Beberapa kekuatan kelas 1 dan sekte berikut hanya dapat memperoleh kesempatan tertinggi Akademi Shenhuo melalui kompetisi kenaikan. Tetapi pasukan utama itu, bahkan jika mereka gagal, murid-murid mereka juga memenuhi syarat untuk memasuki Akademi Shenhuo, tetapi umumnya tidak demikian. Ada banyak sekte yang dinilai sebagai kekuatan utama di benua Lingwu, tetapi hanya sedikit yang datang. Dapat dilihat bahwa murid-muridku memiliki pilihan yang lebih baik daripada Akademi Shenhuo. Selain itu, jika mereka berpartisipasi, tidak mungkin gagal. Chen Ye memandang Lou Yun dan melanjutkan, Senior, apakah Anda yakin orang-orang yang hilang itu telah memasuki dunia rahasia? Oke, kata Lou Yun. Chen Ye melanjutkan, berdasarkan jumlah keseluruhan jimat ungu, tidak adakah dari mereka yang mendapatkan jimat ungu? Lou Yun tertegun sejenak dan merasa ada yang tidak beres, tapi dia tetap menjawab, ya. Dia tidak ingin terus berbicara dengan Chen Ye, jadi dia bertanya, Chen Ye, kami tidak dapat menunda untukmu, bagaimana kalau memberimu 1 jam, jika masalahmu tidak penting, tidak masalah jika kamu pergi ke Akademi Shenhuo untuk menyelesaikannya. Namun, Chen Ye berkata dengan ringan lagi, tidak, saya harus pergi ke masalah ini, dan 1 jam tidak cukup. Diam. Orang-orang yang masih ribut, semua terdiam. Satu persatu, mereka memandang Chen Ye dengan tidak percaya, seperti orang gila, menatap Chen Ye. Akademi Shenhuo, bersedia menunggu Anda selama 1 jam, Anda tidak cukup. Masih tidak mau menerima kondisi seperti itu. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda adalah peri? Apakah kamu tidak tahu apa-apa tentang itu? Ini adalah Akademi Shenhuo. Jika Anda tidak melakukannya dengan benar, bahkan jika Anda adalah yang pertama dalam kompetisi, di depan Akademi Shenhuo, jika Anda begitu lancang, Anda dapat langsung dibatalkan, dan Anda akan diterima. Mungkinkah Chen Ye ini benar-benar tidak menghormati Akademi Shenhuo? Dan alis Lou Yun berkerut sepenuhnya. Akademi Shenhuo bahkan dapat mewakili wajah beberapa orang di benua Lingwu, dan pasukan top itu tidak berani membiarkan Akademi Shenhuo melakukan ini. Dia bersedia menunggu Chen Ye selama 1 jam, yang sudah memberi Chen Ye wajah yang cukup, tapi sekarang, Chen Ye, dia masih menolak untuk menerimanya. Apa yang dia maksud? Lou Yun berkata lagi, jadi, apa yang kamu inginkan? Pada saat ini, nadanya agak dingin. Namun,
Chen Ye berkata dengan ringan, untuk saat ini, saya tidak akan bergabung dengan Akademi Shenhuo, dan saya akan bergabung setelah saya menyelesaikan masalah itu. Saya bersedia menerima hukuman apapun. Meskipun Akademi Shenhuo mewakili peluang tertinggi benua Lingwu, Chen Ye memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Pada saat ini, ekspresi semua orang menjadi ketakutan. Terkejut, tidak hanya para kontestan, yang memenuhi syarat, bahkan Lou Yun, dikejutkan oleh Chen Ye. Anda adalah Akademi Shenhuo, apakah ini rumah Anda? Lokasi Akademi Shenhuo adalah rahasia benua Lingwu, dan tentu saja tidak mungkin untuk mengungkapkannya sesuka hati, tetapi Anda, Chen Ye, memperlakukannya begitu saja. Setelah kehilangan kesempatan untuk memasuki Akademi Shenhuo ini, apakah Anda pikir Anda masih bisa mendapatkannya sesuka hati? Dipilih oleh Akademi Shenhuo adalah kehormatan tertinggi dan keberuntungan tertinggi. Anda, tapi tidak menghargainya sama sekali. Pada saat ini, Chen Ye menambahkan kalimat lain, jika tidak mungkin, saya bersedia melepaskan kualifikasi untuk memasuki Akademi Shenhuo. Sekarang, semua orang tidak terkejut. Semua orang, termasuk Lou Yun, menatap Chen Ye dengan ekspresi yang sangat jelek. Ini adalah wajah Akademi Shenhuo. Secara historis, hanya Akademi Shenhuo yang berhak menolak orang lain untuk bergabung kapan seseorang menyerah memasuki Akademi Shenhuo. Atau apakah Anda menyerah setelah memenangkan tempat pertama di kompetisi Shenglong? Bukankah ini seperti mengatakan bahwa Akademi Shenhuo tidak layak untukku? Boom, momentum yang sangat kuat, melonjak ke langit, dan bahkan puncak Fortune Warriors yang hadir dikejutkan oleh nafas, tidak bisa bergerak. Itu adalah nafas dari bukaan bintang yang nyata. Dan napas itu, langsung ke arah Chen Ye, terselubung. Kulit Chen Ye sedikit berubah, nafas ini sangat kuat. Dalam sekejap, dia secara tidak sadar menampilkan seni reinkarnasi iblis, darah ilahi, dan seni darah pembakaran. Kekuatan 6 jalan. Geng Jin Qi. Ledakan. Napas Chen Ye juga meledak dengan liar, bertabrakan dengan napas yang sangat menakutkan dari bukaan bintang yang terlambat. Engah. Di bawah tabrakan napas, Chen Ye tidak bisa membantu tetapi memuntahkan seteguk darah, tetapi pinggangnya lurus, dan dia melihat ke arah napas. Bagaimana mungkin? Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatap Chen Ye, menatap sosoknya yang lurus, seolah melihat sesuatu di luar pemahaman. Bagaimana mungkin pria yang bahkan belum mencapai alam ciptaan ini, dapat menahan aura seorang seniman bela diri bukaan bintang? Itu adalah paksaan yang langsung menuju Chen Ye.